Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Tak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan Oktober. Mari saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kita angkat hati kita, jiwa kita, semuanya kita serahkan pada Tuhan. Pagi ini kita ingin bertemu kepada Dia. Walaupun memang di masa pandemi ini, di masa dimana ada masa sukar yang terjadi di kehidupan kita, tapi hari ini, pagi ini, kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya, segalanya untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, pagi ini kami datang kepadamu. Kami ingin menyenangkan hatimu Bapa. Walaupun kami ada di rumah, walaupun di luar sana banyak terjadi sesuatu hal yang mungkin yang tidak berasal daripada Tuhan, kekacauan terjadi, penyakit terjadi, tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita sembah Dia, ya Yesus Tuhan. Glory haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini kami bertahan. Kami masih bertahan kami masih ada sampai saat ini. Karena Tuhan yang begitu baik, begitu luar biasa buat kami. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai tanda kasih kita atas pengorbanan yang Tuhan berikan. Kau melepaskan semuanya, Yesus Tuhan. Oh, katakan Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa. Mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas?
Penyerahan kami kepadamu Bapa. Segalanya, semuanya. Amin. Jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan. Segalanya, segalanya. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas. Sepatutnya segenap hidup bagimu. Semuanya. Oh, jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan. Segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami rasakan kuasa-Mu ada. Walaupun kami tidak bertatap muka, kami percaya ada kuasa pada puji-pujian. Kami ingin menyanyikan lagu pujian, hormat kami, girang kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah live streaming ini. Yang percaya katakan amin. Kami mau menyapa kembali lagi, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bangkit berdiri dari kursi kita mau menyanyi buat Tuhan. Amin. Kita mau menyatakan rasa syukur kita, rasa cinta kita kepada Tuhan. You know that I love you God, I want you God, everything that I give is to you. Amen. You know that I love you. You know that I want to love you so much more than I have before. Hey. These words are from my heart. These words are from made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, King of majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord.
kita mau tetap mengucap syukur, amin. Walaupun di masa pandemi kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Gunakan syukur kami, amin. Mari kita di tempat duduk kita, walaupun kita di rumah, tetap kita menggerakkan badan kita untuk Tuhan, amin. Oh, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulih. Mari angkat tangan kita, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan Tuhan, amin. Kita akan ditinggikan walaupun di masa sukar, tetap kita menaikkan syukur yang begitu besar, amin. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Beri kemuliaan buat Tuhan lagi, amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, karena kita mau diisi dengan firman Tuhan. Ada dalam kita yang lemah, kita tidak bisa berdaya. Di masa sukar ini memang semuanya terasa tidak ada apa-apanya. Tapi karena firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Karena firman Tuhan yang mengisi jiwa kita agar kita kuat kembali. Mari siapkan diri saudara-saudara untuk masuk kepada firman Tuhan. Katakan, Engkaulah perisai kami, amin. Engkaulah perisaiku. Amini setiap lagu, setiap kata-kata ini. Saat badai hidup menerpaku, amin. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam
Haleluya, haleluya, shalom. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa dengan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Doa saya dan harapan saya, Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau berbicara dengan satu tema, bertahan di dalam kesukaran. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, pagi ini kembali kami sehidangan dengan makanan rohani yaitu firman Allah. Kami tidak bisa hidup tanpa firman, karena firman Tuhan ini adalah roti kehidupan kami. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang siap menyampaikan firman Allah. Doa hamba-Mu saat firman-Mu melawat kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat mengalami kelegaan. Urapi hamba-Mu, kami sambut firman di dalam berkat nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama buka dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku, Alkitab katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar dalam arti, sukar dalam pangan, sukar dalam beribadah, sukar dalam pendidikan, sukar dalam kesehatan, dan lain sebagainya. Saudaraku, apa arti bertahan? Bertahan artinya tidak mudah menyerah. Bertahan artinya tidak mudah mundur. Bertahan artinya berteguh hati. Saudaraku, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pada zaman akhir ini. Bertahan di dalam kita menghadapi kesukaran, bertahan di dalam kita menghadapi kesulitan. Di dalam Alkitab ada 3 pemuda Ibrani. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kitab Daniel memberitahukan ketika orang Ibrani ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah pemuda-pemuda Ibrani yang berani. Ya, di dalam menghadapi masa-masa sukar, mereka bertahan di dalam iman. Satu ketika mereka disuruh untuk menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Namun ketika 3 orang Ibrani ini menolak untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Saudaraku, mereka sudah tahu akibat atau konsekuensi dari mereka menolak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu, orang yang tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar akan dilemparkan ke dalam api yang dipanaskan 7 kali dari api yang biasanya. Saudaraku, para tentara atau serdadu yang melemparkan 3 orang Ibrani ini ke dapur api, ya, 3 orang Ibrani ini tidak terbakar. Sehelai rambut mereka tidak terbakar. Sedangkan tentara-tentara mati terbakar, padahal mereka tidak masuk ke dalam dapur api. Sedangkan 3 orang Ibrani ini sehelai rambut pun di kepala mereka tidak hangus. Saudaraku, Tuhan menyertai mereka. Berawal dari mereka memberikan teladan kepada kita, mereka bertahan di dalam iman. Saudaraku, bertahan dalam iman. Ada 3 hal yang saya ingin ungkapkan buat kita pada pagi hari ini. Pertama, bertahan di dalam iman yaitu kita harus memiliki waktu untuk berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 katakan, tetaplah berdoa. Artinya kita harus memiliki waktu bercakap-cakap dengan Allah kita. Kita punya waktu pada masa sukar ini, pada masa yang sulit ini, bercakap-cakap dengan Tuhan dalam arti berdoa. Kita tetap berdoa dalam arti kita punya sikap tidak berubah.
kita konsisten. Ya, ada berkat, nggak ada berkat, susah atau senang, kita tetap berdoa. Kita menjalankan doa. Kita melakukan doa walaupun di masa-masa yang sulit. Jika kita tetap berdoa di masa yang sulit, maka kita akan melihat hidup kita, saudara-saudara sekalian, yang lemah akan dikuatkan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan, dan yang punya masalah diberi jalan keluar buat masalah. Saudaraku yang hari-hari ini yang merasa ketakutan, ketika kita banyak berdoa, kita akan diberikan roh keberanian. Haleluya. Yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan. Kalau kita banyak berdoa, Tuhan akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan berkat. Dengan berdoa, maka kita akan melihat akan ada banyak mujizat terjadi. Saudaraku, mujizat terjadi ketika manusia mengalami kesulitan, ketika manusia mengalami kesengsaraan, ketika manusia mengalami penderitaan. Di sana kita melihat keajaiban Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tetap berdoa sekalipun kita mengalami masa-masa sukar. Mari kita berdoa sekalipun kita mengalami masa-masa yang sulit, karena di sana kita akan melihat keajaiban Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saya mau berbicara tentang berpegang teguh pada janji firman Allah. Mazmur 119 ayat 11 katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saya mau beritahukan kepada kita, saudara-saudara sekalian, yang sedang menyaksikan program kami. Saudaraku, untuk kita tidak berdosa, beribadah seperti sekarang ini, setiap janji-janji firman Tuhan kita harus simpan di dalam hati kita. Supaya apa? Kita tidak berdosa terhadap Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku, kenapa Daud mengalami banyak penyertaan Tuhan? Karena dia menyimpan setiap janji firman di dalam hatinya. Raja Daud menulis Mazmur 119 ayat 11 ini. Bagaimana dia berpegang teguh pada janji firman Allah saat dia mengalami kesukaran. Saudaraku, Alkitab memberitahukan Daud pernah berperang melawan Goliat. Daud, dia tidak punya kemampuan untuk berperang. Sedangkan Goliat, raksasa ini, dia terlatih di dalam berperang, berkelahi. Daud yang kecil ini, dia punya latar belakang gembala domba. Nah, saudaraku, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat yang raksasa itu? Yang kecil berhadapan yang besar Goliat itu. Saudaraku, rahasianya apa? Karena Daud berpegang teguh pada janji Tuhan. Ketika Daud berpegang teguh pada janji Tuhan, Allah menyertainya. Allah menyertainya. Daud dapat mengalahkan si Goliat itu, si raksasa itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib ketika saudara dan saya berpegang teguh kepada janji firman Allah. Ada banyak janji-janji dalam Alkitab ini yang perlu kita pegang, dan kita perlu klaim kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan janjikan, Dia akan genapi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pastikan jika kita pegang teguh janji Allah, maka Tuhan akan menyertai dan menolong saudara dan saya di masa-masa yang sukar ini. Masa yang sukar ini kita tahu bersama-sama adalah kita mengalami masa kesukaran soal kesehatan. Kita mengalami kesulitan soal ekonomi. Kita mengalami kesulitan di dalam hal berbagai macam keperluan keuangan. Saudara kan pastikan jika kita berpegang kepada janji Allah, Allah Immanuel akan beserta kita di masa sukar ini. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita percaya. Waktu kita berpegang teguh pada janji firman Allah, maka semua yang kita butuhkan makan dan minum, Allah Jehovah Jireh
akan menyediakan untuk kita sekalian. Oh, puji Tuhan, haleluya. Yang ketiga, tidak boleh menyerah di masa yang sukar. Alkitab memberitahukan kepada kita, Yohanes pasal 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Apa makna daripada ayat ini? Thomas, murid Yesus, ia hampir menyerah ikut Yesus. Thomas tawar hati ketika dia mengikut Yesus. Dia melihat Yesus disiksa dan diperlakukan buruk dan dibunuh di atas kayu salib. Hal itu tidak bisa dia terima sebagai pemimpinnya, dibunuh ya di atas kayu salib. Saudaraku, pada waktu itu Thomas merasa lemah dan tawar hati. Kenapa? Karena pemimpinnya yaitu Tuhan Yesus mati disalib. Saudaraku, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus cari Thomas. Haleluya. Saudaraku, Thomas berkata, sebelum aku melihat tangan yang berlubang paku, sebelum aku mencucukkan tanganku bekas lubang yang dipakukan di kayu salib, dan sebelum aku melihat bekas tombak di dalam lambung Yesus, kata Thomas, aku tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Teman-temannya memberitahukan, Thomas, Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas katakan, aku tidak percaya. Sebelum aku melihat Yesus, aku tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan tanganku di bekas lubang tangan Yesus, aku tidak percaya. Sebelum aku melihat bekas lambung yang ditusuk oleh tentara-tentara Romawi yang mengeluarkan darah dan air itu, kata Thomas, aku tidak percaya. Tidak berapa lama Tuhan Yesus datang kepada Thomas. Haleluya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tuhan Yesus katakan, jangan engkau tidak percaya aku. Ya, Thomas, silakan cucukkan tanganmu di bekas lubang paku. Dan silakan kau melihat bekas tombak yang sudah sembuh. Ya, jangan engkau tidak percaya lagi. Saat Thomas melihat bekas paku, ya, di tangan Yesus, Thomas menaikkan doa begini. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas membuat suatu pernyataan yang luar biasa. Dia memproklamirkan Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Luar biasa, saudaraku. Tadinya dia mau mundur, akhirnya dia kembali mau melayani Tuhan. Petrus, Alkitab katakan, ia juga hampir kembali kepada pekerjaan yang semula, yaitu mau nangkap ikan. Hatinya juga sudah tawar. Tadinya dia bersemangat ikut Yesus, tapi ketika dia melihat Yesus mati dibunuh oleh tentara teror Romawi, akhirnya dia kembali kepada pekerjaan yang semula, yaitu menangkap ikan. Sepanjang malam, dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 19 katakan, sepanjang malam dia mencari ikan. Dia seorang ahli dalam dunia menangkap ikan. Dia tahu cuaca, dia tahu kapan waktunya untuk turun untuk menangkap ikan. Tapi malam itu dia gagal. Seekor ikan pun dia tidak dapatkan. Dalam keadaan frustrasi, dalam keadaan tawar hati, dalam keadaan lemah karena sepanjang malam dia tidak tidur. Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada Petrus. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak langsung menghardiknya karena ingat beberapa hari yang lalu dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi ketika Yesus berjumpa Petrus dalam keadaan frustrasi, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus,
Petrus, apakah engkau sudah sarapan? Petrus katakan belum. Tuhan Yesus memberikan dia makan roti. Setelah makan roti dan ikan, setelah Yesus memberikan dia sarapan, baru Tuhan Yesus menanyakan komitmen Petrus untuk melayani. Ketika Tuhan Yesus bertanya pertama kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus perhatikan mulut dan hatinya berbeda. Pertanyaan kedua Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus, mulut dan hatinya masih tetap berbeda. Dia mau kembali kepada pekerjaan yang semula. Ketika Yesus bertanya untuk ketiga kali, Petrus menangis. Dia mengaminkan Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan Yesus tahu bahwa mulut dan hatinya berbeda. Dan setelah mulut dan hatinya sama, dia mau komitmen untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus tidak bertanya untuk keempat kali lagi. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus mau kembali melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, berikutnya bangsa Israel. Saat bangsa Israel menghadapi penderitaan dan kesulitan di padang pasir. Dan kalau siang hari panas terik dan malam hari dingin sekali. Bangsa Israel, Alkitab mengatakan mengeluh. Mereka katakan kepada Musa, Musa, daripada kita menderita di padang pasir ini, ayo kita kembali saja ke Mesir. Saudaraku, bangsa Israel pernah berkata demikian kepada Musa sebagai pemimpin. Mereka ketika menghadapi penderitaan dan masa sukar, mereka ingin kembali ke Mesir. Mesir itu berbicara tentang hidup lama. Ada banyak orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, ketika menghadapi masa sukar, masa sulit, pengen kembali kepada dunia yang lama. Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini tidak tahan uji. Yang tadinya semangat melayani Tuhan, semangat ikut Tuhan, semangat berkorban. Sekarang mereka ada di klub malam. Mereka ada di tempat-tempat yang tidak benar. Saudaraku, ketika ditanya, kenapa kamu mundur dari Tuhan? Jawaban mereka, kecewa. Sudah doa, tapi sampai sekarang ini terus belum ada jawaban. Masih mengalami masa yang sukar, masa yang sulit. Mereka tidak sabar. Saudaraku, ada banyak orang-orang yang tadinya bersemangat ikut Tuhan, bersemangat melayani Tuhan. Sekarang mereka tinggalkan Tuhan, kembali ke Mesir, kembali di dalam hidup yang lama, kembali berbuat dosa. Saya mau beritahukan kepada kita, saudara, jangan kembali kepada hidup lama. Saat kita menghadapi masa yang sukar, ujian ini hanya sementara. Ada pepatah Cina katakan bahwa hujan yang lebat itu hanya sementara. Demikian juga saudara menghadapi persoalan, saudara menghadapi masalah, saudara menghadapi masa sukar, itu hanya sementara. Saudara, ada banyak orang-orang Kristen hari-hari ini menjadi lemah iman. Rasanya mereka tidak kuat bertahan di dalam penderitaan. Namun setelah mereka melihat Tuhan menolong, setelah mereka melihat mujizat Tuhan, mereka kembali bersemangat ikut Tuhan. Setelah bangsa Israel melihat mujizat, mana turun dari langit, burung puyuh turun dari langit tanpa mereka bekerja, kembali mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Saudaraku, saya mau beritahukan, saat kita menghadapi ujian, tetaplah bersemangat melayani Tuhan, tetaplah ikut Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sukar, tetaplah bertahan di dalam iman kita. Saudaraku, jadi apa yang kita lakukan saat iman kita menjadi lemah saat mengalami masa yang sukar? Pertama, saya mau beritahukan, cari tempat untuk berdoa. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan saat kita mengalami lemah iman? Kita berpegang teguh pada janji firman Allah. Dan yang ketiga,
apa yang kita harus lakukan saat iman kita lemah karena masa-masa yang sukar? Di masa yang sukar ini, saya mau beritahukan, jangan kita menyerah. Haleluya. Akibat jika kita bertahan di masa yang sukar, ada 4 hal yang kita bisa dapat. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ada banyak orang setelah masalah besar, lalu dia melihat Tuhan menolongnya. Oh haleluya, luar biasa. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia bersemangat kembali ikut dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, akibat jika kita bertahan di dalam kesukaran, kesulitan, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Saudaraku, banyak orang-orang hari-hari ini ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka menjadi orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, akibat jika kita bertahan di dalam masa-masa yang sukar, kita akan selalu bersyukur ya kepada Tuhan. Dengan kita bersyukur, kita menjadi kuat. Dengan kita bersyukur, sakit disembuhkan. Dengan kita bersyukur, Tuhan memberikan jalan keluar saat kita ada masalah. Saudaraku, yang keempat, akibat kita bertahan di dalam kesukaran, kita tidak akan menjadi sombong. Kenapa? Karena kita melihat Tuhan, Allah Immanuel, beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Bapa di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami sudah mendengarkan firman, bertahan di dalam kesukaran. Hamba berdoa jikalau ada jemaat saudara-saudara kami yang sedang melihat, menyaksikan khotbah saya ini, yang sedang mengalami tawar hati, mulai lemah, mulai kembali kepada dunia yang lama. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar hari ini setelah mendengarkan firman, dia bertahan di dalam iman. Sebab ketika kami bertahan, di balik penderitaan ada mujizat, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Mari saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih dipelihara walaupun di masa pandemi ini. Tuhan, kami ingin memberikan yang menjadi bagian-Mu yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan kami, keluarga kami, semuanya. Tuhan berkati. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Sungguhlah hidupku tadi terus. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau diinginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Baik saudara yang kasih Tuhan, kita sudah masuk di penghujung ibadah live streaming. Mari kita menyanyikan lagu Ku
sembah Kau Tuhan, ku agungkan, karena Engkau Yesus jawaban kami. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawaban. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawaban. Yesus Kau jawabanku, Yesus Kau jawaban. Yesus Kau jawabanku, Yesus Kau jawabanku. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan saleh-saleh Kristus, angkatlah kedua belah tanganmu dan saatnya kita terima berkat. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kita menghadiri ibadah live streaming di minggu yang keempat Oktober ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.